Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan sebuah hadis yang terjemahan bebasnya kira-kira bahwa barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya pada omongannya atau ramalannya, maka ibadah sholat seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Hadis itu sangat jelas sekali dan kita maklumi. Jadi siapa saja yang ke dukun, orang pinter, maka punya resiko amal sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Artinya itu sebuah dosa yang lumayan besar sebenarnya, sehingga kita harus hati-hati atau jangan sampai mendatangi dukun untuk minta tolong yang terkait dengan perdukunannya. Tapi kalau kaitannya urusan kemasyarakatan yang lain, ya tentunya boleh-boleh saja. Umpamanya datang minta tolong untuk gotong royong umpamanya, atau kalau orang kita itu mungkin ketika ada hajat kemudian minta untuk rewang istilahnya, ya mungkin itu enggak masalah. Kemudian dari hadis itu muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya orang yang masuk dikategorikan termasuk dukun atau peramal itu sebenarnya seperti apa? Kita mungkin tidak begitu tahu secara rinci, secara jelas, atau kita tahu dari orang lain yang juga sebenarnya tidak tahu betul, hanya perkiraan-perkiraan atau garis besarnya saja. Jadi artinya kita harus hati-hati sebenarnya, karena kalau kita salah menuduh orang yang sebenarnya tidak termasuk dukun atau ramal tadi, maka kita bisa saja berburuk sangka atau kemudian menyebar fitnah. Karena apa? Karena ketika kita tahu menurut pikiran kita, dan pikiran kita itu mungkin juga dari keterangan orang lain tadi, ternyata tidak seperti yang kita kira tadi, sehingga kita tanpa sadar kita menyebarkan fitnah. Kita cerita kepada orang-orang di sekitar kita, saudara kita atau teman atau siapa, bahwa itu dukun, itu peramal, jangan percaya, jangan dengar omongannya atau apa omongannya. Kemudian juga memunculkan ada ketidaksukaan atau benci mungkin tanpa kita sadari, sehingga itu akan berbahaya bagi iman amal soleh kita,
walaupun awalnya maksudnya benar, baik sebenarnya sih, tapi karena agak sembrono mungkin, tidak teliti, tidak tabayun secara langsung apakah ilmu-ilmu yang dimiliki seseorang itu benar-benar keliru, menyimpang atau tidak, kan? Kita harus tanya yang sebenarnya, jangan hanya karena mendengar kata-kata orang, walaupun orang itu mungkin ilmunya, ilmu pengetahuan maksud saya, ya sudah tinggi, tapi itu kan tidak menjadi suatu jaminan kalau orang yang ilmunya sudah banyak terus pasti benarnya, kan tidak. Kan kita juga harus sadari juga bahwa manusia itu kan tidak ada yang sempurna, itu tidak ada, pasti ada kesalahan, entah kecil entah besar, kita tidak tahu. Bahkan orang-orang yang soleh pun menyadari seperti itu. Orang-orang yang mungkin jadi imam ulama besar itu, dia juga biasanya menyampaikan bahwa ilmu-ilmunya kalau itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, ya jangan diikuti, kan begitu. Dan itu harus juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan siapapun, karena kebenaran itu milik Allah. Kalau manusia bisa jadi benar sesuai dengan Quran dan hadis, bisa jadi itu murni hanya pemahaman mereka sendiri. Jadi kita harus hati-hati betul. Kemudian juga ada sesuatu persoalan yang secara umum memang jawabannya A secara umum, tapi kan ada pengecualian kadang-kadang seperti itu. Allah juga demikian, ya kan? Jadi satu contoh, kalau seorang perempuan dia melahirkan seorang anak ataupun hamil umpamanya, itu secara umum pasti ada yang menanam benih, dalam arti ada yang menghamilinya istilahnya, dan itu umum seperti itu, dan itu tidak terbantahkan. Kita pun kalau menemukan seorang perempuan hamil, kita yakin itu pasti ada seorang laki-laki yang menghamilinya, baik dia itu masih sendiri ataupun sudah punya suami umpamanya. Bahkan seluruh dunia akan mengatakan secara nalar logika, ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin, yang umumnya seperti itu, menjadi mungkin, walaupun itu seluruh dunia hanya satu. Contohnya ibunda atau ibunya Nabi Isa alaihi salam, yaitu Maryam. Dia tidak punya suami dan juga tidak pernah berbuat zina, tapi atas izin Allah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Maryam akan mempunyai seorang anak, dan itu pada zaman itu ya masyarakat tidak bisa menerima
pasti ini ada yang menghamilinya dan lain-lain, mungkin seperti itu. Tapi paling tidak itu satu contoh bahwa ada sesuatu hal yang sebenarnya tidak mungkin, tapi atas izin Allah, atas kuasa Allah, Allah Maha berkehendak, maka itu akan terjadi. Dan juga kisahnya Nabi Adam alaihissalam juga demikian. Dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan itu satu-satunya juga mungkin di dunia ini, tapi terjadi. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain yang secara umum tidak terjadi, tapi atas izin Allah terjadi juga. Dan itu sebenarnya juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada hal-hal yang umumnya di dunia ini itu A jawabannya, tapi kita tidak bisa memukul rata kalau ada sesuatu hal yang umumnya A tadi, kalau Allah menghendaki bisa jadi ada yang B, kan seperti itu. Dan itu bisa menjadi perenungan bagi kita. Kalau ada orang-orang yang secara umum, oh ini dukun umpamanya tadi, tapi kita harus tahu betul apa benar dia itu benar-benar seorang dukun. Ya kalau tidak, kan kita dosa, dan dosa itu bisa meluas kalau kita ceritakan kemana-mana, padahal tidak seperti itu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi hal yang kita ceritakan ini sepertinya ya sederhana saja, tapi kalau kita itu keliru tadi, persoalannya menjadi tidak sederhana. Itu urusannya bisa sampai akhirat nanti, dan bisa menjadi sebuah penyesalan karena telah memfitnah umpamanya, telah mengatakan atau menuduh sesuatu yang tidak seperti itu yang terjadi. Dan itu juga kalau umpamanya ketahuannya masih hidup di dunia ini, kita juga kesulitan untuk minta maaf kepada orang yang dituduh tadi atau orang yang difitnah. Ya, karena malu mau mengatakan atau mau minta maaf kepada orang yang difitnah, sehingga dosa itu bertambah, berkepanjangan. Apalagi sudah terlanjur cerita dengan orang tadi, bagaimana kita mau menarik ucapan yang sudah lepas. Jadi seperti menebar pasir di tanah, mau ngambil semuanya sudah kesulitan. Maka untuk itu mari kita hati-hati untuk menyampaikan sesuatu seperti yang saya sampaikan. Kalau belum tahu, tanya kepada yang ngerti, dan ditambah tanya kepada yang bersangkutan, apa sih yang dilakukan, amalan apa, dan apakah bertentangan, dan mana saja yang bertentangan umpamanya. Karena kalau kita tidak tanya dengan teliti tadi, besar kemungkinan keliru itu akan terjadi. Ditambah lagi kayak contoh tentang doa umpamanya. Ada orang yang memahami kalau doa itu harus begini, harus bahasa Arab begini umpamanya. Sehingga kalau tidak seperti itu kesannya salah umpamanya. Nah, itu juga harus hati-hati. Bukankah
ada kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang ahli kitab yang mengikuti sayembara dari Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Nabi menyampaikan intinya, siapa yang bisa mengangkat atau memindahkan istana Ratu Balkis. Ternyata ada seorang ahli kitab yang sanggup memindahkannya, dan itu disampaikan dengan mengatakan bahwa sebelum mata itu berkedip sudah sampai. Coba renungi keterangan tersebut. Kalau sampai istana itu di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mata belum berkedip, itu kira-kira doanya seperti apa? Ya kan? Mungkin baru ya Allah ya Tuhan kami, itu mungkin sudah berkedip. Jadi saking cepatnya, atau orang yang solehnya sudah cukup di hadapan Allah, sehingga hanya terdetik di hati mungkin itu Allah sudah tahu apa yang diinginkan dan Allah mengabulkan, sehingga doanya kita sendiri sulit mengetahui doanya pendek seperti apa, itu kan begitu. Nah, itu menjadi pelajaran juga bagi kita. Jangan kita itu mudah sekali memvonis sesuatu yang sebenarnya ilmu kita itu masih sedikit. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi pelajaran bagi kita semua, juga bagi saya, untuk belajar hati-hati menyikapi sebuah persoalan itu kalau kita keliru menyikapi bisa menjadi masalah yang besar di hadapan Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari apa yang saya sampaikan, dan kalau ada yang kurang atau keliru saya mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.